9 kali juara umum itu karena hebatnya para cabur ini luar biasa, para ketua umum cabur luar biasa, para pelatih-pelatih ini luar biasa, dan yang lebih luar biasa lagi wali atletnya mau memberikan kepercayaan kepada cabur anak-anaknya untuk menjadi atlet. Surabaya ini kan tinggal dipoles aja, anak-anak bisa semakin berkembang. Saya bukan bilang bahwa yang lama ini tidak memoles ya, karena kan kita punya wali kota yang luar biasa hari ini, seperti yang kemarin beliau menyampaikan dukungan luar biasa untuk menjadi juara di rumah sendiri. Iya. Teman-teman atlet jangan terlalu terbebani dengan nama Surabaya. Jadi Oke. bertandinglah, bertarunglah untuk nama kalian sendiri, untuk keluarga kalian, karena itu yang menikmati ya nanti teman-teman atlet sendiri. Bersama cara cerdas, edukatif, religius, and humanis. Bersama podcast FKIP Unusa. Perkenalkan, saya Cak Sunanto. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang bisa berbagi dalam podcast FKIP Unusa. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang satu topik yang sangat penting. Nah, apakah topiknya? Persiapan Porprov 2027. Kebetulan Surabaya menjadi tuan rumah. Nah, kedatangan hari ini adalah narasumber yang luar biasa dan keren banget. Beliau adalah pemuda penuh semangat. Beliau adalah Jeng Jeng. Moga Pak Ketua. Terima kasih, saya Ardiri Hukom, Ketua Umum KONI Kota Surabaya. Oke. Ya, Pak Ketua, langsung saja. Pak Ketua ini kan merupakan, karena saya dulu junior gitu ya, berkecimpung di beberapa olahraga KONI, jajaran-jajaran tahulah ketua KONI itu senior, saya tahu banget. Saya apa benar apa enggak? Senior. Lalu tahun ini yang saya lihat, tahu sendiri, anak muda menurut saya. Pemuda lah ya. Pemuda yang menurut saya penuh semangat dan menurut saya keren banget ya. Nah, Surabaya sudah 9 kali, betul nggak Pak Ketua? Juara umum, mendapatkan suatu predikat yang keren banget sejarahnya. Nah, ada tantangan ya, anak muda dikasih tantangan nih sama Tuhan nih. Apakah bisa naik? Ya, naik maksudnya ke 10 ini menjadi juara umum lagi gitu ya. Nah, hari ini dan pemirsa sekalian Nusantara, kita akan tunggu jawabannya anak muda yang keren banget ini, pemuda-pemuda yang menurut saya Ketua Umum KONI Kota Surabaya ini menurut saya suatu hal yang menurut saya revolusi gitu ya. Nah, tapi revolusinya seperti apa kita tanyakan kembali. Oke, Pak Ketua, berikan sedikit sebelum ke pertanyaan, motifnya, tujuannya apa ini mau bergabung di KONI Surabaya, mau mengabdi nih gitu kan. Ini menurut saya mengabdi untuk memajukan olahraga Surabaya. Nah, Surabaya ini kan tempatnya gudang atlet gitu Pak Ketua. Mungkin ada sebuah ide atau pemikiran gitu, seperti apa Pak Ketua? Kalau awalnya itu memang merasa tertantang, menarik, dan merasa bahwa Surabaya ini gudangnya atlet, seperti yang disampaikan. Terus juga Surabaya ini kan tinggal dipoles aja, anak-anak bisa semakin berkembang. Saya bukan bilang bahwa yang lama ini tidak memoles ya, cuman saya berusaha karena kemarin senior kita juga Pak Dula sudah 2 periode, makanya saya baru berani untuk maju di situ, mengambil kesempatan tersebut ya. Syukur alhamdulillah juga teman-teman cabur mau memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menakodai KONI Surabaya. Oke. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang ada sebuah motif, kalimatnya tantangan itu. Iya. Ya, jadi memang filosofi anak muda itu penuh tantangan. Kalau misalnya ini penuh tantangan, berarti ada sesuatu yang melanjutkan stafet ya, gitu ya, Betul. stafet yang nanti lebih baik gitu ya. Oke Pak Ketua, kalau lihat Pak Ketua ini kan jenjang organisasinya luar biasa ya di luar gitu ya. Nah, ngomong tentang tantangan tadi, apa yang harus diperbaiki nih ya, di KONI ini secara manajemen atau apa namanya, sebuah organisasi kan pastilah selalu perbaikan itu Pak Ketua. Mungkin Ya, apa nih gitu ya? kalau dari semangat yang sekarang ini bersama teman-teman pengurus, tentunya kita ini kalau berjalan sendiri-sendiri memang bisa bisa cepat berjalan sendiri. Tapi saya punya filosofi, kalau kita berjalan bersama, kita akan sampai di jarak yang jauh sekali. Kalau untuk mau cepat memang sendiri-sendiri, dan saya mencoba untuk membangun kebersamaan seluruh cabur, makanya di
kepengurusan saat ini ya memang sering sekali rapat, mungkin bisa tahu sendiri kan Mas Nanto juga ada di PDBI, dari mulai rapat offline dan online, jadi pengennya itu semua clear, terus kita mencoba iklim yang baru, kebersamaan, semua bisa berjalan bersama supaya hasilnya juga lebih terasa tentunya. Karena kalau kemarin itu kan 9 kali juara umum itu karena hebatnya para cabur ini luar biasa, para ketua umum cabur luar biasa, para pelatih-pelatih ini luar biasa, dan yang lebih luar biasa lagi wali atletnya mau memberikan kepercayaan kepada cabur anak-anaknya untuk menjadi atlet seperti itu. Dan itu menurut saya kemarin nih cabur nih masih berjalan sendiri-sendiri. Sekarang di zaman saya, di zaman kepengurusan sekarang ini bersama para pengurus mencoba untuk merangkul semuanya untuk kita bisa jalan bersama-sama agar lebih jauh lagi perjalanannya. Oke. Aplaus dulu buat Pak Ketua ya. Terima kasih. Keren banget ya. Jadi transfer of knowledge-nya, pengalaman-pengalaman organisasi, saya sangat tertarik dan menurut saya bagus banget. Itu tadi kolaborasi, kerja tim, itu yang lagi ngetrennya sekarang. Kalau kerja sendiri mungkin cepat gitu ya. Betul. Karena kalau di film aja kalau teman-teman lihat Avenger aja jadi satu kan. Sudah bukan tampil sendiri-sendiri. Iya betul. Kayak gitu. Iya, oke lah, keren banget sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dalam dunia pendidikan, kolaborasi, kerjasama tim gitu ya, sesuai dengan kurikulum Pak. Kalau di pendidikan mungkin orang pinter banyak. Nah, tapi yang bisa bekerja sama-sama itu nggak banyak. Betul sekali itu. Aduh, keren banget. Nyambung banget dengan dunia pendidikan ya. Beliau juga bagaimana membangun tim itu nggak mudah teman-teman. Jadi melalui rapat untuk membangun komunikasi, interaksi bahkan gitu ya. Mungkin dengan kumpul-kumpul, ya. Sekedar ngopi kita bisa dapat pencerahan yang banyak. Betul Pak Ketua. Benar. Nah kan sama Mas Nanto juga nggak pernah ngobrol yang berat-berat, baru kemarin datang ke kampus katanya. Oke, dengan senang hati. Keren banget ya. Jadi memang filosofinya saya lihat online juga rapat, offline juga rapat, itu misinya adalah untuk membangun bestie gitu ya. Iya, membangun chemistry di antara para cabur-cabur inilah. Ini loh maunya saya gitu ya. Betul. Jadi ada pingin seperti ini, kita harus begini. Kira-kira teman-teman keberatan nggak? Karena kan kita punya wali kota yang luar biasa hari ini, seperti yang kemarin beliau menyampaikan dukungan luar biasa untuk menjadi juara di rumah sendiri. Jadi kita coba untuk bersama-sama. Saya ikut merinding Bang Ketua ini. Tanggung jawabnya maksudnya. Betul. Ya, kebetulan saya juga pelatih gitu ya, pelatih fisik drum band Kota Surabaya. Nah, kesempatan untuk bisa sharing, mungkin misinya apa bisa menjadi motivasi buat atlet itu. Oke Pak Ketua, langsung fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya cuma apa ya? Untuk mengetahui bagaimana ngomong tentang tantangan tadi gitu ya. Nah, sebagai tuan rumah nanti Pak Ketua, ini pasti kan momentum dinamikanya itu pasti banyak kan gitu ya. Sebagai tuan rumah, apa strategi khusus Surabaya untuk meraih prestasi maksimal di kandang sendiri ini Pak Ketua? Kalau untuk prestasi tentu itu cabur-cabur yang sering bersentuhan dengan para atletnya. Jadi KONI memberikan sarana seperti kita mengkomunikasikan kepada pemerintah kota melalui Disbud Porapar untuk teman-teman berlatih ini agar lebih jelas. Puslacap bisa lebih dulu, atau mungkin tempat latihan yang lebih tertata rapi. Memang masih banyak kurangnya, tapi mohon kebesaran hati, kita menuju kesempurnaan ini kita perbaiki pelan-pelan. Kalau untuk sempurna tentu belum bisa, tapi untuk menjadi yang terbaik lah seperti itu, untuk kita bisa mendapat prestasi yang luar biasa. Oke. Nah, kalau saya lihat karena saya menjadi bagian di situ, nah itu kan ada THR gitu ya Pak. Betul. Nah, itu menurut saya menarik ya. Sudah saya lihat kemarin di profilnya itu ada 80 tangkis ya. Betul. Dari atas nanti itu coba ceritakan ke depannya seperti apa mall itu. Jadi ini baru situasi ini kan dinamis ya Mas Nanto ya. Jadi situasi dinamis. Ini sejauh ini KONI kantornya akan berpindah ke THR. Gitu. Kita akan menghidupkan. Jadi bukan hanya KONI tapi banyak teman-teman yang lain juga yang akan menggunakan fasilitas di sana. Dan kita berharap juga KONI sangat pingin bahwa teman-teman cabur juga bisa menggunakan tersebut sebagai sarana latihan, bukan hanya memaksimalkan di Gelora Pancasila. Karena kan kalau Gelora Pancasila diperebutkan oleh banyak cabur, jadi kita coba kasih alternatif. Mungkin nggak nih di sini, ntar kita coba cari alternatif lainnya juga. Jadi semakin teman-teman ini sering berlatih, tentu hasrat untuk berkompetisi lebih besar lagi, dan KONI mencoba memfasilitasi dengan kompetisi. Oke. Ke arah sana. Oke, aplaus dulu buat Pak Ketua. Karena memang waktu itu jujur Pak Ketua, karena saya berapa kali menjadi pelatih di dua cabur drum band itu kan awalnya di Tor itu kan ada skirt gitu basket itu. Langsung gini kita, wah ini cocok nggak skirt drum band ini. Tapi
setelah porprov, mau maaf Mas, nanti pindah lagi gitu ya. Nah, idenya sangat bagus. Di THR itu bisa menjadi apa? Scrap. Iya. Nah, kantor lah, walaupun nggak seharus ke situ, tapi ada scrap untuk barang semuanya gitu. Dan kita sudah mulai latihan di situ ya. Mudah-mudahan nanti itu menjadi apa? Jadi kita saling kenal ya, nanti semua cabur Betul. di situ. Jadi kalau mungkin teman-teman cabur ada kebutuhan apa, nggak bingung harus ke Gelora 10 November untuk ke kantor KONI. Jadi kalau banyak yang pakai fasilitas THR, Ya. tentu THR juga akan lebih rame, kita juga happy, kantor juga dekat. Kalau teman-teman butuh surat menyurat dan apa dengan KONI pasti lebih mudah. Tapi keren kalau banget. PDBI udah pakai di sana? Pakai. Insya Allah pakai. Sudah latihan di sana. Sudah latihan. Di sana. Yang Jadi, outdoornya sudah? ya, yang outdoornya kita di TOR, yang di TOR untuk yang minggu, yang sisanya untuk latihan musik-musik di sana. Karena kan kalau di sana nggak Nggak dekat sama warga juga, warga, jadi nggak tertutup. terganggu, kan? Oke Pak Ketua, jadi kalau seperti itu menurut saya ingat, mohon maaf, di UGM itu kan ada, di situ ada ketua BEM-nya, terus nanti jajarannya. Nah kalau KONI, kantor KONI kan Surabaya di atas misalnya, terus bawah-bawahnya sekret-sekret, interaksinya dulu lebih menarik menurut saya nanti gitu ya. Iya, harapan pertama memang supaya kantor KONI di situ, terus sekret-sekret cabur bisa di situ. Cuman kan dinamikanya, situasinya memang belum sampai ke sana. Oh. Tapi saya berharap teman-teman cabur ini, karena difasilitasi oleh pemerintahan kota ini, cabur bisa menggunakan tempat itu, bisa buat berniaga lah ibaratnya. Oke, ya. Nah itu kiranya kalau memang teman-teman serak, terus Bapak Wali Kota berubah pikiran, langsung bilang oke, kasih ke teman-temannya, ya kita kan senang pasti. Iya. Terus nanti bisa berdampak pada masyarakat nih. Betul. Kan nanti ada orang jualan, saking banyaknya, ada olahraga padel atau apa nanti, wah rame tuh. Yang jelas itu sudah ada bulu tangkis di situ. Nah, iya kan bulu tangkis. Terus ada pickle dan tenan makanan ini udah banyak nih. Kalau kemarin diinfo sama bidang pariwisata Pemkot, bahwa itu sudah banyak tenan makanan sih, dan kenamaan semua lah pokoknya. Keren ya. Habis olahraga untuk meningkatkan kalori, maka olahraga lagi. Oh, sama satu lagi, di situ juga ada difasilitasi tempat mandi. Oh, mandi. Oh. Jadi teman-teman kalau habis latihan bisa mandi. Nah, itu juga. Itu masuk knowledge, pengetahuan sport science juga. Habis olahraga, mandi. Oke, yang kedua Pak Ketua. Bagaimana kesiapan KONI Kota Surabaya dalam menyiapkan atlet sekaligus memastikan sukses penyelenggara event nih? Bagaimana ini kan? Seperti rumah yang ngurusin nanti ya target-target ini dicapai. Iya. KONI ya seperti yang hari ini teman-teman ketahui bahwa kita ada sekitar 40-an cabang olahraga turun di Piala Wali Kota serentak sampai bulan Juni nanti. Itu juga salah satu alternatif kita untuk menjaring atlet, menjaring pelatih juga di situ. Jadi memang yang kita lihat bukan hanya di Piala Wali Kota, tapi itu salah satu indikator karena tim Binpres dan Bapel juga turun ke situ untuk memonitoring hasil dan pertandingan teman-teman yang berkompetisi. Itu sebagai salah satu. Dan untuk prestasi memang di situ, tapi kalau untuk penyelenggaraan tentunya KONI bersama Disbud Porapar dengan Bapak Wali Kota sudah dapat arahan. Jadi kita mungkin hampir seminggu bisa 2 kali 3 kali kami rapat dengan teman-teman, jadi supaya bisa maksimal di penyelenggaraan Porprov 2027. Berarti dalam satu minggu 2 kali? Bisa 2 kali 3 Pak Ketua kali. balik terus ya? Kayak begitu. Insyaallah. Keren. Sukses Pak Ketua. Amin. Ya, jadi memang menurut saya lihat Pak Ketua ini termasuk beruntung. Apa beruntungnya? Ketua muda, terus bawahannya itu orang sport science UNESA semua. Betul. Nah, itu kita juga bagus nih. Pertama ada tes kan, pertama itu saya tunggu-tunggu dulu, itu merupakan sport science untuk evaluasi pelatih, kurangnya apa, kita kan kalau ada sana kan enak Pak Ketua. Betul. Mudah-mudahan nanti didukung 100% oleh Pak Nur Hasan. Amin, beliau selalu membersamai kami. Iya, keren banget, mudah-mudahan ini menjadi langkah untuk terus menjadi juara umum. Amin. Pak Ketua, apa nih tantangan? Tadi kan ada filosofi tantangan ini ya. Jadi kok sehebat apapun orang tadi, kalau nggak punya soft skill, keterampilan ini, Anda mengandalkan hard skill gitu ya. Tadi ada sudah diawali dengan filosofi kerja tim, ya bareng, ngobrol bareng, ngopi, tapi ngomong tentang KONI atau olahraga gitu ya. Apa sih tantangan terbesar menjadi tuan rumah nih? Baik dari sisi teknik, pertandingan mau mental atlet. Itu wah, berarti gimana Pak? Tantangannya tentunya kita harus mengakomodir semua harapan dari banyak pihak. Dari Bapak Wali Kota harapan seperti apa, dari cabur seperti apa. Nah kita harus bisa mengakomodir. Mengakomodir itu bukan berarti kita
mengaminkan dan mengerjakan ya. Iya, oke. Tapi mengakomodir adalah kita serap semuanya, kita carikan jalan tengah. Jadi supaya pemerintahan kota dalam hal ini wali kota juga happy, penyelenggaraan happy, prestasi happy, terus teman-teman cabur juga happy. Jadi oh pertandingannya layak ini, standarnya oke, terus mereka diberikan fasilitas yang baik juga. Jadi itu semua yang kita padukan bersama KONI dan pemerintahan kota. Oke Pak Ketua. Tantangannya dia menyadurkan ya, mengumpulkan keinginan-keinginan para pihak itu. Oke Pak Ketua. Jadi menurut saya memang kalau merangkul kepada semua cabur maunya apa, kemudian dianalisis, oh ini nih sebenarnya kendalanya, solusinya ini gitu ya Pak Ketua. Memang sapras tempat itu Betul, karena setiap cabur ini punya keunikan sendiri-sendiri. Ada cabur yang sudah luar biasa mandiri, ada cabur juga yang harus kita bantu juga. Bantunya memang bukan dalam hal materi ya, tapi kita bentuk perhatian ke mereka dan ayo kita kira-kira perlu apa nih yang bisa kita bantu seperti itu. Karena cabur ini nggak melulu soal uang yang saya lihat. Karena mereka butuh pendekatan, karena sudah berdarah-darah untuk caburnya. Paling nggak kita harus mau meluangkan waktu untuk nengok dan bahkan ngobrol gitu. Betul Pak. Kalau kata senior-senior tuh bilang cabur nih biasanya curhat, jadi harus didengerin. Dan vibes-nya juga kita harus bisa ngasih ke mereka ya ketenangan pastinya. Saya yakin akan banyak dicurhati Pak Ketua. Tapi memang itu memang kondisinya seperti itu. Tapi betul Pak Ketua, memang kalau sudah berdarah sebagai sebagai atlet atau senior, sudah cintanya sekali olahraga, sudah nggak ngomong duit, tapi sebuah kepuasan yang membawa dampak positif. Oke Pak Ketua, mudah-mudahan data itu menjadi bisa menjadi tongkat estafet untuk terus menjadi lebih baik gitu misalnya. Oke Pak Ketua, apa status tuan rumah nih, menjadi tekanan atau justru motivasi tambahan nih bagi atlet Surabaya? Statusnya gimana ya? Kalau untuk atlet, saya rasa itu bisa ada dua sisi mata uang ya, bisa menjadi tekanan, bisa jadi motivasi. Karena yang menjadi tekanan adalah teman-teman atlet ini bertarung di rumah sendiri, itu pasti pressure-nya akan berbeda. Nah, tapi saya coba ngobrol dengan teman-teman bahwa itu jangan dijadikan tekanan tentunya, itu justru dijadikan motivasi. Kalau menjadi juara di tempat lain itu biasa, tapi menjadi juara di rumah sendiri itu pasti akan terasa berbeda. Karena atlet Surabaya ini sudah jadi juara umum di mana-mana, dan sekarang menjadi juara umum lah di rumah sendiri, karena itu akan terasa berbeda. Dornya dapat banget. Betul, itu apa ya? Yang nonton kalau mungkin di tempat lain yang nonton cuman ayahnya atau ibunya. Kalau kalian bertanding di Surabaya, kalian bisa ajak tetangga untuk menonton. Karena kalau udah menjadi juara, pasti bukan yang diingat bukan Surabayanya kok. Saat kita pulang kampung pasti yang diingat, atau mungkin kayak misalnya ya, Mas Nanto emas. Karena orang kan nggak mikir Surabaya emas, enggak. Begitu pulang ke kampung, oh ya anaknya Bu ini emas kemarin, namanya emas. Jadi teman-teman atlet jangan terlalu terbebani dengan nama Surabaya. Jadi bertandinglah, bertarunglah untuk nama kalian sendiri, untuk keluarga kalian, karena itu yang menikmati ya nanti teman-teman atlet sendiri. Oke Pak Ketua, mudah-mudahan nanti ada program memberikan motivasi, pemahaman itu kepada atlet. Siapa tahu keren banget itu ya, nanti bisa tersampaikan pada atlet, jangan jadikan beban. Tapi memang happy ya, harus nyaman aja dulu, dan tapi juga yang tadi saya bilang itu dua mata uang ya, dua sisi mata uang. Kadang-kadang juga jadi beban karena orang tua bilang kamu harus menang gitu-gitu. Itu kan kadang-kadang nggak semua atlet bisa terbebani, maksudnya dikasih beban kayak gitu nggak semuanya bisa. Betul Pak. Jadi butuh kerja sama semuanya. Oke Pak Ketua, nanti apakah dengan persiapan ini ada nggak misalnya tim psikologi gitu misalnya, untuk melihat karakter atau mentalnya atlet untuk sebagai data? Kalau untuk tim psikologi secara pribadi merasa perlu, karena di KONI Jatim menerapkan seperti itu. Terus selama perjalanan ini beberapa ketua cabur juga berharap adanya itu, tapi KONI Surabaya belum menyampaikan kepada Disbud Porapar. Semoga dalam waktu dekat kita bisa sampaikan, memungkinkan tidak peluang ini untuk diberikan kepada teman-teman cabur pendampingan psikologi kepada para atletnya, karena kan mereka tidak hanya berlatih dan berkompetisi, tapi perlu ada pendekatan yang ya dalam segi kemanusiaan lah, humanisnya itu harus ada. Iya, Pak Ketua. Jadi aplaus dulu buat Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kalau Pak Ketua umum Mas Ardirio Kong gitu ya. Iya. Nah,
Ini kan menurut saya suatu hal yang menarik ya. Jadi memang lengkaplah sudah di pengurusan itu ada sport science lengkap semuanya gitu ya. Nah, harapannya mungkin apa ya? Ada sebuah apa ya? Sebuah data yang kemudian nanti bisa menjadi refleksi gitu ya. Mungkin dalam 6 bulan gitu ya hasilnya seperti apa gitu kan. Itu bisa diberikan kepada pelatih-pelatih untuk yang itu ya. Oke, Pak Ketua, apakah ada eh, menyampaikan kepada atlet nih ya motivasi atau apa tadi yang biar nanti para pemirsa yang atlet-atlet Surabaya gitu ya melihat di YouTube-nya, oh ini nih. Kalau saya sama seperti tadi lah paling enggak ya, teman-teman hari ini berlatih aja dulu, tidak usah memikirkan hasil akhir. Jadi kalau kalian berlatih, berjuang, yang di atas pasti tidak akan tutup mata, pasti akan memberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan pengorbanan yang diberikan di hari pertandingan. Ibaratnya kalau olahraga combat gitu, kalau mau berdarah dikit di pertandingan ya lebih baik berdarah-darahnya pas latihan. Seperti itu. Jadi semangatnya dijaga, jangan putus asa, karena Porprov dan pertandingan di Porprov dan menjadi atlet itu bisa menjadi salah satu sarana untuk merubah hidup. Dan semoga para wali atlet juga memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menjadi atlet. Oke. Ya sebenarnya kalau ngomong tentang apa ya dunia atlet sebenarnya bukan hanya prestasi yang didapat ya Pak Ketua, tapi ada edukasi misalnya anak yang mau maaf ya di sekolah suka berantem masuk ke tinju balik bisa jadi baik gitu kan. Betul. Misalnya dia mendapatkan dari anak yang tidak dewasa menjadi dewasa karena sering dilatih sama pelatihnya ada edukasi itu menurut saya jadi ada dampak lah secara Betul. Atau mungkin yang sekarang paling kelihatan mungkin ya anak-anak zaman sekarang ini adalah gadget kan pastinya. Kalau dia banyak gadget, ditaruh aja dipercayakan kepada teman-teman olahraga, ikutkan klub, ikutkan apa, dia pasti banyak akhirnya gadgetnya bisa ditaruh, mereka bisa bersosialisasi sama teman-temannya, jadi bermasyarakat hubungan sosialnya juga jadi lebih baik. Betul. Jadi olahraga juga salah satu alternatif untuk bisa solusi ya Pak, solusi. untuk menjadi pemuda yang berprestasi. Menjadi setidaknya menjadi manusia yang lebih baik lah. Betul Pak Ketua, itu menyelamatkan anak muda ya. Iya, karena kalau udah gadget nih, bukan kita bilang gadget ini nggak bagus ya. Maksudnya kita juga bisa, kalau menggunakan itu dengan baik pasti ada manfaatnya. Cuman kalau berlebihan pasti kan ya. Iya, berdampaknya nanti jadi tidak vulgar gitu. Betul. Oke Pak Ketua, plus dulu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua, mohon izin untuk di kampus ini, ngomong kampus nih. Ya. Kampus itu sebenarnya di FKIP ini ada beberapa prodi gitu ya. Ada S1 PGSD, calon guru gitu SD, kemudian ada S1 bahasa Inggris, pendidikan juga, kemudian ada pendidikan anak usia dini, PAUD, S1 mungkin jadi. Kemudian ada S2 pendidikan dasar. Nah, juga ada profesi guru. Jadi kalau guru yang sudah S1 untuk menambahkan profesi sudah ada juga PG gitu. Jadi Unusa ini kampusnya kampus digital ya semi Korea gitu. Semuanya sudah digital, tidak pakai papan semuanya Pak Ketua. Nah, Kampus modern lah ya. Modern lah gitu. Kampus NU, kebanggaan NU Surabaya, pembinanya adalah Prof. Nuh. Oke. Prof. Nuh. Kita punya rumah sakit yang di belakang Royal, Timur Sari juga ada yang di Gresik. Insya Allah nanti ada di Madura. Itu nanti kampus-kampus maupun itu. Nah, menurut Pak Ketua nih, tadi kan sudah lewat nih, kampus C ini unusannya gimana menurut Pak Ketua? Kalau menurut saya tadi ya dari mulai bawah sih, ya pelayanan security juga ramah, terus begitu naik lift juga nyaman, terus tadi masuk di lorong saya keluar lift, ini yang menjadi perhatian sebenarnya, karena kampusnya bersih. Nah itu menurut saya, kalau saya melihat begitu bersih tuh nyaman, berarti Nyaman. teman-teman mahasiswa nih harusnya untuk datang ke kampus paling nggak Semangat. ketemu dosennya semangat dan Oke. nyaman. Oke, Pak. Seperti itu. Jadi kalau untuk keilmuannya kan nggak perlu diragukan, Iya. karena ada Prof. Nuh, dosennya luar biasa. Tinggal gimana teman-teman mahasiswa ini memanfaatkan yang sudah diberikan yang terbaik ini bisa diserap. Oke, aplaus dulu. Terima kasih Pak Terima Ketua, kasih, sama-sama. Ketua Umum ya. Terima kasih banyak kehadirannya di podcast FKIP Unusa. Siap. Mudah-mudahan kita doa bareng Porprov 2007 semua mendapatkan kesehatan dan panjang umur, dan target kita adalah juara umum gitu ya. Dan 250 mas. 250 Mas. Bismillah. Amin. Aplaus dulu. Oke, terima kasih pada Ketua Umum Kota Surabaya sudah memberikan banyak hal yang luar biasa gitu ya. Terima kasih mau mendengarkan obrolan-obrolan Ketua Umum tentang target,
tantangan, kemudian banyak sekali yang nanti akan memberikan dampak kepada atlet dan sekedar bukan hanya sekedar prestasi, tapi bisa menjadikan anak yang menjadi lebih baik katanya Pak Ketua itu. Terima kasih Pak Ketua Umum, semoga bermanfaat, bisa menjadi inspirasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan tinggalkan komen ya, supaya kita bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hangat untuk semuanya. Salam olahraga. Jaya.